Anak-anak terutama bayi ya, memang mereka kan daya tahan tubuhnya masih kurang. Terus lansia juga lebih rentan di atas 65 tahun. Terus orang-orang dengan yang imunnya turun, misalkan orang-orang dengan HIV/AIDS, yang lagi kemoterapi, kanker. Terus mereka dengan mungkin padat penduduk, itu gampang terintular-tularan. Oke, berarti yang berisiko tinggi itu adalah anak-anak, yaitu seperti bayi, lansia yang lanjut usia yang memang dia penurunan daya tahan tubuh, ada juga yang penderita HIV dan juga ada yang sedang menjalankan kemoterapi ya dokter, di mana memang daya tahan tubuhnya turun ya dokter ya. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Indrayana. Selamat pagi, salam Indrayana, salam sehat. Kali ini kesempatan yang luar biasa karena kita akan membahas tentang common cold atau selesma bersama dokter kebanggaan kita yaitu Dokter JJ. Dok, selamat pagi dokter. Boleh perkenalan lagi dengan sahabat Indrayana yang selalu menonton podcast kita dan menyapa sahabat Indrayana di rumah. Oke, perkenalkan saya Dr. Juliana Josefa. Saya dari Poli Asma dan Alergi Klinik Dr. Indrajana. Oke dokter, sehat dokter? Sehat, luar biasa, pagi hari ini terlihat sangat cantik dokter. Terima kasih. Oke, topik kita hari ini sangat menarik dokter, karena kita membahas tentang common cold, di mana penyakit ini, saya bacakan dulu ya dokter ya. Common cold atau dalam bahasa medis disebut dengan selesma, adalah infeksi virus yang terjadi di saluran pernapasan atas. Common cold ini sering menyerang anak-anak. Nah dok, berarti penyakit atau common cold ini sering menyerang anak-anak, tapi tidak kemungkinan juga menyerang dewasa ya dokter ya. Kalau di pengertiannya secara medis apa itu dok common cold? Bisa diceritakan nggak untuk sahabat Indrayana di rumah? Common cold itu sebenarnya penyakit infeksi virus umumnya ya, infeksi virus secara umum ya. Biasanya virus yang paling sering itu ya dari golongan rhinovirus. Rhinovirus ya. Itu bisa menyerang semua umur. Oke. Emang terutama yang anak-anak kecil, bayi dan orang tua ya lansia itu paling rentan. Oke. Tadi dokter menceritakan bahwa common cold ini disebabkan oleh virus yang namanya apa dokter tadi? Paling sering sih kebanyakan rhinovirus. Rhinovirus, betul sekali dokter. Selain itu ada nggak dokter penyebab common cold selain rhinovirus? Banyak, virus-virus banyak. Oke. Nah, tanda dan gejala common cold ini sendiri apa dok? Yang paling sering ditemukan pada penderita common cold ini? Biasanya menyerangnya hidung nih, pilek, meler, blok, mampet. Bisa juga nyerang tenggorokan, bisa jadi batuk, demam, menggigil, rasanya kok kayak males gitu, kayak meriang. Oke, berarti memang mirip seperti flu ya dokter ya kalau disimpulkan, tapi ada perbedaannya ya dokter ya, karena ini dia lebih menyerang di daerah tenggorokan juga dan hidung tersumbat seperti itu ya dokter ya. Nah, yang saya lihat dokter bahwa yang berisiko tinggi adalah anak-anak. Boleh diceritakan nggak dokter, selain yang anak-anak, siapa lagi yang berisiko tinggi dan kenapa berisiko tinggi dokter? Boleh diceritakan nggak dok? Anak-anak terutama bayi ya, memang mereka kan daya tahan tubuhnya masih kurang. Terus lansia juga lebih rentan di atas 65 tahun. Terus orang-orang dengan yang imunnya turun, misalkan orang-orang dengan HIV/AIDS, yang lagi kemoterapi, kanker. Terus mereka dengan mungkin padat penduduk, itu gampang terintular-tularan. Oke, berarti yang berisiko tinggi itu adalah anak-anak, yaitu seperti bayi, lansia yang lanjut usia yang memang dia penurunan daya tahan tubuh, ada juga yang penderita HIV dan juga ada yang sedang menjalankan kemoterapi ya dokter, di mana memang daya tahan tubuhnya turun ya dokter ya. Berarti memang common cold ini menyerang pada saat daya tahan tubuh kita menurun ya dokter ya, kalau saya simpulkan. Nah, komplikasi dari common cold ini apa dok kalau kita biarkan? Kalau saya tahu sih, saya baca jurnal, common cold ini berarti yang sering berulang-ulang, yang sering menyerang tubuh kita. Komplikasi jika dibiarkan dok? Kalau kita biarin ya, komplikasi banyak ya. Bisa jadi yang paling deket tuh sinusitis. Terus bisa menyerang ke
telinga. Jadi istilahnya otitis, radang di telinga. Bisa jadi kalau misalkan ke bawah lagi, bisa jadi ke pneumonia, bronkitis, atau bisa juga men-trigger si asma itu sendiri, asma. Bisa menyebabkan asma juga ya dokter ya. Berarti memang dia nggak boleh dibiarkan, harus memang perlu ditangani ya dokter ya. Karena menyebabkan beberapa hal komplikasi yang cukup membahayakan ya dokter ya. Bisa menyerang otak malahan. Sahabat Indriana boleh juga berhati-hati bahwa common cold ini harus diwaspadai karena juga dokter JJ bilang sendiri bisa menyerang otak jika dibiarkan ya dokter ya. Nah, pengobatan common cold ini bagaimana dokter? Karena di Indonesia penderita ataupun orang sering terkena common cold. Pengobatannya bagaimana dokter? Kalau dokter sendiri sering menangani. Iya, orang bilang kan itu masuk angin katanya. Masuk angin. Sebenarnya common cold itu sebenarnya pengobatan simptomatis. Pengobatan gejala. Misalkan kalau misalkan pilek dikasih obat pilek, batuk dikasih obat batuk, demam dikasih obat demam. Tapi kalau misalnya berat sekali itu kita kasih obat virus. Jadi dia memang menghilangkan atau mencegah ataupun mematikan virus yang menyerangnya dokter ya. Biasanya memang pengobatannya yang diberikan adalah simptomatis. Apa gejala yang muncul itu yang diberikan obatnya begitu ya dokter ya. Nah, tips-tips untuk menghindari common cold ini atau supaya tidak sering terkena common cold dokter. Mungkin bisa di-share ke sahabat Indriana di rumah. Iya, kita kan mesti ningkatin daya tahan tubuh kita ya. Minum air cukup, terus ya kalau perlu vitamin, olahraga, tidur cukup, makan yang bagus, jangan stres. Jangan stres. Terus dokter, mungkin itu ya, olahraga makanan yang bagus, daya tahan tubuh dengan konsumsi vitamin C, dan juga tentunya menghindari stres sahabat Indriana di rumah. Nah, kesimpulannya apa nih dok? Apa yang perlu kita simpulkan dari common cold ini bisa di-share dok? Common cold sebenarnya suatu infeksi virus yang biasa ya, banyak tuh menyerang seluruh dunia malah ya. Kesimpulan dari common cold itu gini, kita harus hidup yang bersih, sering cuci tangan, hindarin orang yang memang lagi batuk pilek, kalau perlu pakai masker, terus memang olahraga teratur, tidur yang cukup, jangan begadang, makan yang bagus. Ya jangan stres itulah. Jangan stres begitu ya dokter ya. Begitu luar biasa ya. Yang tentunya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Lakukan olahraga setiap hari sebisa mungkin ya dokter. Konsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran seperti dokter bilang tadi. Dan juga tentunya menghindari stres. Nah jika ada penyakit flu atau batuk-batuk di sekitar Anda, lebih baik Anda menghindari atau gunakan masker ya dokter ya. Demikian podcast kali ini yang bertemakan common cold. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dokter. Dadah.